Ayam. Ayam. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Semoga sehat-sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita saling mengingatkan ya, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Jumpa lagi nih di vlog aku, ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku mau share ya teman-teman kegiatan aku, yaitu aku sama Ayu dan keponakan-keponakan aku lagi belanja untuk keperluan 7 hari emak ya teman-teman. Jadi simak sampai habis ya, mungkin saja ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video sederhana ini ya. Jadi kita itu berangkat dari rumah sekitar 4:30 ya teman-teman, mungkin 4:30 kurang gitu ya. Pokoknya aku bangun tidur itu jam 4. Kita belanjanya pagi-pagi karena pagi-pagi seperti ini tuh ya sayur pada murah-murah ya teman-teman kalau pagi-pagi gini. Nah, ini kita sudah tiba di pasar tradisionalnya ya teman-teman. Dan ini yang pertama kali kita tuju adalah ayam. Di sini kita pesan ayam dulu. Harga ayamnya lumayan murah ya teman-teman. Untuk yang bersihnya itu ya tanpa kepala, tanpa kaki, dan isi perutnya itu 31 atau 33 atau 32 gitu ya per kilonya. Cuman kita minta yang sama isi, sama kaki, dan sama kepalanya, pokoknya lengkap. Nah, itu harganya 26.000 per kilo, tapi kita dikasih 25 per kilo. Nah, di sini kita pesennya 15 kilo aja. Kita di sini lanjut mau cari sayur-sayuran ya teman-teman, dan yang lainnya bumbu-bumbu dapur seperti cabai, bawang. Jadi ayamnya nanti kita ulangin lagi setelah selesai mereka bersihkan. Ini enak banget ya, pagi-pagi kita jalan ya sambil olahraga juga, karena pas tiba tadi baru azan subuh, jadi kita sholatnya di pasar ya teman-teman, ada musola gitu. Perjalanan dari desa ke kota ke pasar tradisional ini memakan waktu kurang lebih 30 menit ya teman-teman, jadi lumayan deket. Dan pas kita berangkat tadinya ya pagi-pagi gitu sepi banget ya di jalan, palingan ada beberapa motor yang lewat 1 atau 2, 3 gitu ya teman-teman, Masya Allah. Nah, ini kita beli ikan asin untuk makan orang-orang yang masak nanti ya, digoreng enak. Jadi di tempat aku kalau ada orang yang meninggal masih ada ya teman-teman, kayak 3 hari, 7 hari, terus kemudian 40 hari sampai 100 gitu ya. Ada beberapa keluarga yang niga langsung nuju, dan untuk 100 harinya pun itu boleh enggak boleh kita lakukan juga boleh ya, lebih baik. Apa aja sih acara kalau orang meninggal gitu ya teman-teman, untuk niga 7 atau 40 hari ya, acaranya itu kita kayak yasinan, doa bersama untuk yang meninggal ya teman-teman. Kita sebagai ahli rumah menyediakan makanan atau minuman sebagai tanda terima kasih kita. Nah, biasanya juga ya warga-warga atau masyarakat tetangga itu ke rumah kita membawa bingkisan, seperti kalau kami ya di tempat aku beras terutama, terus ada tepung terigu, gula, mie, sabun, minyak makan, dan lain sebagainya. Pokoknya ya tergantung mereka mau bawa apa. Nah, dari situlah kita itu ya membuat makanan, terus buat minuman gitu seperti kopi, teh, ataupun susu. Jadi insya Allah tidak memberatkan yang si tuan rumah ya teman-teman. Nah, jikapun kita mengeluarkan dana yang lainnya ya teman-teman untuk membeli apa yang kurang, anggap saja itu sedekah untuk keluarga kita yang meninggal ya teman-teman.
Pokoknya anggap aja sedekah atas nama yang meninggal gitu aja kalau kita ya niatnya. Nah, jika yang meninggal adalah orang tua kita, itu bisa menjadi salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal ya teman-teman. Nah, ada beberapa cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama adalah mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Hal yang pertama sebagai cara berbakti kepada orang tua adalah selalu mendoakan mereka setiap harinya. Dengan doa yang diberikan oleh anak, maka orang tua akan merasa lebih senang. Doa yang dipanjatkan oleh anak akan langsung diterima oleh orang tua yang telah tiada. Panjatkan doa kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampunan atas kesalahan yang telah dilakukan kepada orang tua. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak. Ia pun bertanya, bagaimana hal ini? Maka dijawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, melunasi hutang orang tua, menunaikan nazarnya dan menjalankan wasiatnya. Al-Bahuti mengatakan yang artinya wajib menyegerakan pelunasan hutang mayit dan semua yang terkait pembebasan tanggungan si mayit seperti membayar kafarah, haji, nazar, dan yang lainnya. Imam Al-Bahuti Kashful Qona Vol 2 halaman 84. Yang ketiga, bersodakoh atas nama kedua orang tua termasuk wakaf dan amal jariyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Ketika Sa'ad tidak ada di rumah, Sa'ad berkata, yang artinya, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Nabi SAW menjawab, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah mendengar seseorang mengucapkan labbaik an syubrumah atau aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama syubrumah. Nabi SAW lantas berkata, memangnya siapa syubrumah? Ia menjawab, syubrumah adalah saudaraku atau kerabatku. Nabi SAW lantas bertanya, engkau sudah berhaji untuk dirimu? Ia menjawab, belum. Nabi SAW lantas memberi saran, berhajilah untuk dirimu dahulu, barulah berhaji atas nama Syubrumah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1811. Oke, sebelum lanjut ke cara berikutnya, ini aku lagi pilih-pilih sayur atau wortel ya teman-teman. Rencananya ini wortel mau ditumis sama sawi yang aku pilih-pilih sebelumnya. Oh ya teman-teman, saat nyimak video aku lagi ngapain nih? Lagi santai kah? Lagi rebahan kah? Atau sambil beraktivitas? Boleh ya komen-komen di bawah. Beli wortelnya di sini cuman sekilo aja ya untuk mempercantik tumisan sawinya yang tadi aja. Nah, lanjut ke cara berikutnya yang kelima, yaitu menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai kedua orang tua. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburannya, maka hendaknya ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Yang keenam, meneruskan kebaikan yang dirintis atau dirutinkan orang tua. Rasulullah bersabda, barang siapa merintis atau memulai perbuatan kebaikan dalam agama, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut dan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1016. Dan yang terakhir, setiap amal solih yang dilakukan anak, orang tua pun dapat bagian pahalanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm
Ayat 39. Seorang anak adalah bagian dari usaha ayahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makan dari hasil yang kalian usahakan. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari yang kalian usahakan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka dari itu ya teman-teman, perbanyaklah amal kebaikan atau amal solih kita selama di dunia, supaya kedua orang tua kita, ibu atau bapak kita juga mendapatkan pahalanya. Kalau aku biasanya ya teman-teman ngaji Quran, aku niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku, gitu ya teman-teman. Insya Allah sampai ke mereka, insya Allah, amin amin. Nah itulah ya teman-teman beberapa cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal sebagai anak ya. Kadang ada rasa pengen berbakti meskipun kedua orang tua nggak ada ya. Mungkin ketika mereka di dunia kita kurang ya berbakti, kurang perhatian. Jadi kita setelah mereka sudah nggak ada ya pengen berbakti juga. Oke, kembali ke video ya teman-teman. Nah ini kita sudah mulai selesai belanja-belanjanya. Ini kita mau ke parkiran motor, kita titipkan dulu ya barang-barang yang belanjaan kita. Oh ya teman-teman, aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat kalian semuanya yang sudah klik video ini, yang sudah nyimak sampai saat ini. Masya Allah, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Aku hanya bisa mendoakan semoga dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Yang nonton, komen maupun enggak, yang punya channel maupun enggak, pokoknya terima kasih banyak, karena tanpa kalian channel aku bukanlah apa-apa ya. Buat yang baru bergabung, selamat datang. Yang baru nemu video-video aku, kalau suka boleh ya di subscribe channel aku dan like, komen, serta share video-video yang lainnya. Dan jangan lupa juga ya aktifkan tombol notifikasinya. Nah ini kita lagi nungguin ayam ya teman-teman, karena dari tadi belum selesai. Selain beli ayam yang 15 kilo, Ayu aku juga beli titipan menantunya ya teman-teman. Ada titip ayam 1 kilo kalau nggak salah, dan juga ada ati-ati gitu ya, atau jeroannya. Dan ini adalah suasana dan penampakan di pagi harinya ya teman-teman. Ini sudah lumayan terang gitu ya, sekitar mungkin jam 6 atau jam 6 lewat gitu ya. Dan kita nyampe ke rumahnya sekitar jam setengah 9 gitu ya teman-teman, kurang lebihnya. Oke, mungkin sampai saat ini aja ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat apa yang aku share. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam apa yang aku sampaikan dan apa yang aku ucapkan. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.